Baik teman-teman, di sini kami sudah bersama narasumber yang akan kami wawancarai mengenai kebudayaan yang ada dalam suku Jawa. Nah, Mas boleh perkenalkan terlebih dahulu kepada para pemirsa. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Khairil Adi Prabowo. Biasanya diakrab dipanggil Bowo. Nah, sebagai pengantar nih Mas, kami ingin mengetahui sedikit tentang pengalaman Mas. Sejak kapan Mas itu mengenal dan menjalankan budaya Jawa? Dan apakah sampai saat ini masih aktif mengikuti kegiatan budaya tersebut? Oke, jadi kalau ditanya dari kapan, sebenarnya pasti dari kecil lah, dari lahir juga dari lingkungan keluarga itu pasti udah dikenalkan dengan budaya Jawa. Dan kalau apakah sampai sekarang masih menjalankan, tentu saja masih menjalankan budaya seperti ya contohnya sesimpel menjalankan tata krama yang diajarkan dalam budaya Jawa itu sampai sekarang masih saya jalankan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Dalam budaya Jawa tentu ada banyak nilai yang diajarkan. Menurut Mas, apa saja nilai utama yang paling penting dalam budaya Jawa tersebut? Kalau nilai-nilai utama sih menurut saya yang penting itu sopan santun, tata krama, bagaimana cara kita berbicara, berperilaku kepada orang lain, apalagi kepada yang lebih tua. Itu kan sangat diutamakan untuk lebih sopan. Tapi nggak juga lupa kita untuk sopan juga kepada yang lebih muda juga, kita harus juga sopan dan menjaga tata krama. Nah, di sana Mas kan menyebut kalau kita itu dalam budaya Jawa ada yang namanya sopan kepada orang yang lebih tua. Itu kan biasanya dikenal dengan tradisi unggah-ungguh ya Mas. Unggu-unggu. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, salah satu yang khas itu kan budaya unggah-ungguh. Bagaimana penerapan sopan santun itu biasanya dilakukan dalam lingkungan masyarakat Jawa? Kalau budaya unggah-ungguh tadi, sopan santun ya pasti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti saya bilang, kita ke orang yang lebih tua harus lebih sopan santun dalam berbicara, berperilaku, bagaimana cara kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada yang tua itu ada tata keramanya lah gitu. Menurut Mas, mengapa nilai sopan santun terhadap orang yang lebih tua itu sangat ditekankan dalam budaya Jawa? Kalau sopan santun kepada yang lebih tua itu kan kepada orang tua ya, kepada orang tua kan kita ingin menganggap orang tua itu sebagai contoh lah untuk kita, karena mereka yang mengajarkan kepada kita kan. Jadi kita juga harus sopan kepada orang yang lebih tua karena mereka yang mengajarkan kita tentang budaya sampai gitu. Itu kan udah ya Pak, iya Mas, tentang nilai dan norma budaya dalam suku Jawa. Nah, selanjutnya ini kami ingin menanyakan tentang tradisi dan adat istiadat dalam suku Jawa. Kalau kita masuk ke tradisi di lingkungan Mas itu, tradisi apa saja yang masih sering dilakukan sampai sekarang? Kalau tradisi ya, kebudayaan sebenarnya kan sekarang ini tinggal di Medan ya, sebenarnya udah sangat jarang lah di Medan ini kebudayaan Jawa itu ada dilakukan. Cuman biasanya ada di hari-hari tertentu aja. Cuman kalau di kampung halaman saya biasanya itu masih ada tradisinya itu, contoh simpelnya seperti pernikahan. Kalau di pernikahan adat Jawa itu ada namanya temu manten. Jadi disitulah masih dilaksanakan lah tradisi itu oleh semua masyarakat. Anak muda juga masih menjalankan. Temu manten itu yang kayak gimana ya Pak? Boleh dijelaskan lebih lanjut? Tradisi temu manten itu di ke pernikahan adat Jawa itu nanti contohnya ini ya, dia mempertemukan mempelai pria sama mempelai wanita. Jadi dipertemukan, jadi mempelai pria dengan keluarganya, mempelai wanita dengan keluarganya, lalu dipertemukan lah dengan ada urutan acaranya lah, ada urutan acaranya. Nah, tadi kan Mas sudah menjelaskan tentang tradisi pernikahan temu manten. Bisa dijelaskan sedikit nggak Mas tentang tradisi itu? Apa maknanya gitu Mas? Kalau maknanya sebenarnya kayak kita mempertemukan gitulah, mempertemukan antara dua mempelai ini kan sudah dinikahkan. Jadi dipertemukanlah dengan secara adat, untuk menguatkan aja lah secara adat. Kalau ini sudah
menikah gitu, sudah dipertemukan gitu. Nah, kalau melihat generasi sekarang ini Mas, menurut Mas apakah tradisi-tradisi yang tadi itu seperti itu mantan yang Mas sebutkan masih tetap dijalankan oleh masyarakat kalangan Jawa? Kalau dijalankan sebenarnya masih sering, apalagi anak-anak muda yang misalnya yang baru menikah, itu pasti ada dibuat tradisi temu manten, karena ya itu tadi salah satu upaya untuk melestarikan budaya kan, biar nggak mati lah istilahnya budaya ini. Dan juga itu ditekan oleh orang tua juga harus dipakai lah budaya temu manten ini, tradisinya. Selanjutnya Mas mau nanya nih, mengenai bahasa, masih sering nggak bahasa Jawa digunakan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan Mas ataupun kawan-kawan Mas juga? Kalau bahasa Jawa itu sebenarnya masih digunakan lah di lingkungan saya sehari-hari. Cuman kan saya nggak bisa gunakan ke semua orang. Saya hanya gunakan bahasa Jawa itu ke orang-orang yang Jawa juga tentunya. Dan juga Mas, kan bahasa Jawa itu ada tingkatannya, kayak ngoko dan krama. Bagaimana biasanya penggunaan bahasa tersebut dalam komunikasi sehari-hari? Jadi bahasa ngoko itu bahasa, istilahnya itu bahasa kasar lah. Jadi itu cuma bisa digunakan untuk orang yang seumuran, yang sebaya atau ke yang lebih muda. Sedangkan bahasa tadi krama. Bahasa krama. Nah, yang krama itu untuk digunakan yang untuk kalau kita ngomong ke yang lebih tua gitu. Dan juga ini Mas, untuk generasi muda sekarang lah, dipahami nggak Mas si penggunaan tingkatan bahasa Jawa itu atau enggak? Kalau di lingkungan saya, teman-teman saya yang masih muda tentunya, dan saya juga lah. Kalau bahasa ngoko sebenarnya masih kami gunakan karena dengan ngobrol dengan sesama seumuran. Cuman kalau bahasa krama tadi itu sudah jarang digunakan di sini. Bahkan saya sendiri juga nggak begitu paham tentang bahasa krama karena itu digunakan untuk orang yang lebih tua, dan di sini tuh jarang digunakan lah bahasa itu. Dan biasanya kalau kami ngomong ke orang yang lebih tua itu lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tidak menggunakan bahasa ngoko juga. Juga lah Mas, tentang sistem sosialnya. Kan kalau kita lihat lah, sistem sosial dari masyarakat Jawa, hubungan antar warganya kan biasa dikenal cukup erat. Bagaimana biasa hubungan masyarakat di lingkungan Mas sehari-hari ini? Kalau hubungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tentunya masyarakat Jawa itu biasanya hidup rukun, gotong royong, masih erat lah memegang budaya rukun dan gotong royong itu. Dan juga selain itu kan, keluarga juga punya peran penting dalam budaya. Menurut Mas sendiri lah, apa peran budaya dalam menjaga dan melestarikan budaya dari Jawa itu? Kalau peran keluarga sebenarnya sangat vital lah, sangat penting lah. Karena pertama kali kita diajarin budaya, tentunya itu dari keluarga. Bagaimana kita ngomong, kita berperilaku kepada orang, itu kan pasti diajarkan dari keluarga, dari rumah. Dan juga kalau dari keluarga juga ngajarkan tutur, cara kita memanggil tutur keluarga itu juga pasti diajarkan di rumah, di keluarga. Nah, selanjutnya Mas, pada bagian kesenian dan budaya. Dalam budaya Jawa juga ada banyak kesenian, wayang, gamelan, dan lainnya. Kesenian apa yang masih dikenal atau masih dilestarikan di daerah? Kalau yang masih dilestarikan sebenarnya di sini juga sudah jarang, karena ini tidak mayoritas lah sebenarnya, tidak begitu besarnya lah masyarakat Jawa di sini. Cuman ada beberapa di momen-momen tertentu itu masih ada lah dilakukan kesenian seperti wayang. Kalau wayang itu sebenarnya masih ada lah beberapa kali momen-momen tertentu. Menurut Mas sih, apa makna kesenian tersebut bagi masyarakat Jawa sendiri? Kalau kesenian wayang itu sebenarnya filosofinya itu dia mengajarkan tentang kehidupan sehari-hari, dengan kehidupan dan moral sebenarnya, moral budaya, bagaimana kita hidup bersosial dan berbudaya lah di masyarakat. Sebenarnya sesimpel itu aja, sesimpel menceritakan tentang kehidupan sehari-hari dengan bermoral dan berbudaya. Oke, baik Mas, selanjutnya kita itu masuk ke dalam bagian kepercayaan dari dan pandangan hidup. Nah, pertanyaan pertama itu Mas, di masyarakat Jawa juga terdapat beberapa kepercayaan atau kebiasaan yang masih dijalankan sampai sekarang. Apakah hal seperti itu masih ada di lingkungan Mas atau di lingkungan keluarga Mas yang lainnya? Kalau di lingkungan keluarga, di lingkungan sehari-hari saya di rumah sebenarnya masih digunakan. Contohnya itu untuk kepercayaan, ada itu
orang Jawa masih percaya weton. Jadi weton itu sebenarnya hari baik lah untuk menentukan misalnya kita mau buat ada acara. Contoh simpelnya mau nikah. Jadi kita itu harus menentukan wetonnya yang baik itu di hari apa dan tanggal berapa yang baik untuk melaksanakan acara itu. Lalu bagaimana menurut Mas hubungan antara budaya Jawa dengan agama dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dengan kehidupan beragama sebenarnya masih berjalan berdampingan ya. Tidak ada yang penyimpangan yang bagaimana sebenarnya. Kalau di kehidupan saya sehari-hari sebenarnya masih berjalan lurus. Oke, baik Mas, sekarang kita masuk ke dalam praktik sehari-hari dan perubahan budaya. Yang pertama itu kalau kita lihat sekarang kan banyak kan budaya Jawa yang masih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat saat ini. Bagaimana itu? Kalau penerapan budaya sampai saat ini sebenarnya masih banyak digunakan, dipraktikkanlah dalam kehidupan sehari-hari. Cuman kan tetap aja itu sebenarnya udah tergerus, sudah berkurang lah, udah nggak seperti dulu karena pengaruh sekarang era modern dan terkena modernisasi juga. Dan yang terakhir Mas, bagaimana cara agar budaya Jawa tetap bisa terjaga dan dilestarikan oleh generasi sekarang dan yang akan datang? Cara melestarikannya sebenarnya sesimpel membangkitkan semangat anak muda ini untuk tetap hidup berbudaya, tetap mau hidup berdampingan dengan budaya, nggak malu untuk melestarikan dan mau untuk menggunakan bahasanya sehari-hari dengan teman sesama Jawanya lah. Jadi sebenarnya anak-anak muda ini harus tetap mau lah menjalankan budayanya dan biar juga nggak mati dan bisa juga diteruskan ke anak cucunya kami nanti tentunya.